ولا أبي وأمهاتي وذرياتي ومن النبي المرسلين وعلى كل الناس بكل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين خصوصا الله مؤلف هذا الكتاب وشرائح الكتاب ومشايخنا وأمتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Ila anqala babu jawazi syurbi utawi iki iku bab rame-rame. Babu jawazi surbi utawi iki iku bab nerangaken wenangi ngombe min jami'il awani saking sekabehane pira-pira wadah at-tahirati kang suci ghairal dahabi seliyane emas wal fiddati lan perak wajawazil kar'i lan wenangi ngokop. Ngokop itu minum langsung gitu. Kayak hewan tuh tanpa alat langsung minum ke tempatnya. Sungai apa wadah air langsung ngokop. Wahwalan utawi al-qar'u. Wahwalan utawi al-qar'u iku asurbu ngombe bil fami kelawan cangkem minan nahari saking bengawan wa ghairihi lan liyane nahri bi ghairi ina'in kelawan tanpa wadah wala yadin lan tanpa tangan. Wa tahrimi istimali ina'id dahab lan nerangaken keharamane nganggo wadah emas wal fiddati lan perak bisyurbi ing dalem ngombe wal akli lan mangan wa taharati lan sesuci wasairi wujuhil istimali lan sekerine pira-pira carane nganggo bab ini menerangkan tentang hukum bolehnya minum dari semua wadah yang suci selain emas dan perak. Kemudian juga menerangkan hukum bolehnya minum langsung dari tempat air. Seperti masih ada di sungai tanpa menggunakan alat baik wadah atau tangan. Nanti juga ada penyebutan keharaman menggunakan wadah emas dan perak di semua penggunaan, bukan hanya minum dan makan, semua penggunaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas hadarat teka apa as-shalatu salat hadarat teka apa as-shalatu salat artinya waktu salat sudah datang. Faqama nuli berangkat sapa man wong kana kang ana sapa man iku qaribad dari wong kang parek omahe ila ahlihi maring keluargane man wa baqiyalan keri sapa kaum. Jadi beliau cerita ketika adzan datang, orang yang rumahnya dekat langsung pergi ke keluarganya untuk wudhu. Dan ada sebagian kaum yang tidak pergi, ada di masjid bersama Rasulullah SAW. Dia tidak pergi karena rumahnya jauh. Kalau sekarang kan masjid sudah siap dengan air ya. Masjid air, kemudian kamar mandi siap semua. Bahkan sekarang ada tempat istirahat, tempat ngecas, masjid itu. Ya disiapkan tempat istirahat, disiapkan tempat makan, disiapkan tempat untuk ngecas. Pokok kebutuhan orang yang bepergian ada di masjid. Makan ada warung dekatnya. Apa guys? Itu macam disediakan. Satu memang niatnya untuk memudahkan, dua sebenarnya juga menarik untuk amal masjid. Semakin banyak orang yang datang, fasilitas bagus, enak buat musafir, dia akan menarik banyak jamaah untuk datang. Akhirnya dengan jamaah itu datang, amalnya banyak. Di kota amal tambah banyak. Kalau kota-kota besar tuh ya seminggu jutaan, 10 juta. Kalau di masjid sini tuh setiap Jumat Manis dibuka itu 3 sampai 4 juta. Sedikit itu. Kalau tempat lain udah puluhan juta kalau sebulan sekali. Seminggu aja banyak dah jutaan. Kemudian fa'utiyalan den tekaaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimih dobin kelawan wadah banyu min hijaratin saking watu. Jadi kayak kendi tapi batu dari batu. Kendi dari batu. Fasogura nuli cilik apa al mikhdabu wadah banyu ayyab suta saking yento beber sapa Rasulullah SAW fihi ing dalam mikhdab kafahu ing epe Rasul. Jadi wadah airnya kecil banget. Jadi kalau di tangan Rasul dibentangkan gini, dibuka gini, yausutu fi kafai, hampir enggak cukup, kecil ya. Ayas gura al-mikhdab, wadahnya itu kecil, lebih kecil ya dari ayab sutafil kaf. Jadi cukup tangannya Rasulullah SAW dengan kecilnya. Dan kaum yang belum wudhu antara 80 sekian
Ini wadah air kecil, cuma cukup genggaman tangan Rasul. Kalau di apa guys, dibentangkan tangannya, nah itu gitu kan, kecil. Untuk 80 sekian orang. Kemudian Rasulullah SAW suruh orang-orang situ, suruh sini, suruh antri sama Rasul. Tangannya Rasulullah SAW, hastanya Rasul, dimasukkan ke wadah air tadi, dimasukkan. Fatawaddoa nuli wudu sapa al kaumu kaum kulluhum ya sekabehane kaum. Qalu ngucap sapa kaum, kam iku pira kuntum ana sapa sira kabeh. Kemudian orang-orang tadi bertanya-tanya, siapa? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kalian gitu ya? Qala dawuh sapa wong yang menjawab, ada orang yang jawab. Tamanina iku 80 wa ziyadatan lan luweh. Samanina 80 wa ziyadatan lan luweh muttafaqun alaih. Tadi setelah wadahnya ditaruh, jadi tangannya Rasulullah SAW dimasukkan ke wadah airnya. Jadi semua orang yang ada di situ, itu semua wudhu, bisa wudhu semua, cukup. Sampai heran, ini bisa berapa? Tanya, berapa? Apa guys? Jumlah sampean? 80 lebih, cukup itu. Fi riwayatan lan ing dalam siji riwayat lahu kadue Imam Bukhari wa Muslimin la Imam Muslim anna nabiyya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku da'a merintah sapa nabi bi inain kelawan nggawa wadah min ma'in saking banyu. Fa'ut ya mongko den tekani sapa nabi biqadahin kelawan wadah. Rohin kang jembar fihi iku ing dalem qadah syai'un utawi suci-suci min ma'in sanging banyu. Kemudian Rasulullah satu riwayat isi hadisnya adalah bahasanya Rasulullah SAW memanggil salah satu sahabat untuk bawa wadah air. Dibawa, wadahnya sebesar. Ternyata dalamnya sedikit airnya, tak banyak. Fihi syai'un minal ma'. Fawado'a nuli nyelehaken sapa nabi. Asabi'ahu ing pira-pira drijine nabi fihi ing dalem qadah. Qala dawuh sapa Anas faja'altu nuli tumandang sapa ingsun iku anduru ningali sapa ingsun ilal ma'i maring banyu. Kemudian si Anas bilang, saya lihat ke air. Yambu'u nyumber. Apa alma mimbaini asabihi saking sela-selane drijine Nabi. Jadi wadah tadi ada airnya sedikit, masukkan tangannya Rasulullah SAW dalamnya. Daunnya Sayyidina Anas, saya lihat di dalam itu nyumber air dari sela-selanya Rasulullah SAW, sela jari-jarinya Rasulullah, keluar air. Fahazartu nuli. Fahazartu ya? Apa? Fahazartu nuli ngira-ngira sapa ingsun.
Fasartu nuli ngira-ngira sapa ingsun man ing wong tawaddo kang wudu sapa man. Ma ing perkara baina sab'ina iku ing dalam antarane 70 ila samanina tumeka maring 80. Tak kira-kira orang yang wudhu waktu itu ada 70 sampai 80 orang. Cukup semua. Dengan air sedikit itu apa guys? Karena muncul air mukjizat dari tangannya Rasulullah SAW. Kata para ulama kita, jadi semua mukjizat para nabi yang dulu, Rasul itu, kanjeng Nabi kita itu punya mukjizat yang lebih besar dari mereka. Sebuah mukjizat yang dulu ada, Nabi memiliki yang lebih. Kita coba ya diurut. Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu mukjizatnya yang terkenal apa? Membelah. Rasulullah membelah bulan. Nabi Isa. Salah satunya menghidupkan orang mati. Nabi Isa. Salah satunya menghidupkan orang mati. Rasulullah menghidupkan barang mati. Nabi Isa kan orang ya, mati. Pernah hidup, dihidupkan. Hidup. Rasulullah menghidupkan barang yang aslinya memang mati. Batu. Batu di tangan Rasulullah SAW bisa zikir. Sampai pernah tahu, pernah dengar tiangnya Masjid Nabawi waktu zaman Rasulullah SAW, yang di dekatnya mimbarnya Rasulullah, yang ada di mimbarnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau ceramah, kalau khutbah itu di depannya batang kurma yang untuk tiangnya masjid. Nah, jadi buat senderan kadang Rasulullah. Nah, itu waktu sudah banyak sahabat Rasulullah mengusulkan Rasulullah dibuatkan mimbar agak atas biar kelihatan semua, karena banyak. Akhirnya ini tuh ya Rasulullah, dipindahlah tiang itu. Setelah dipindah, tiangnya nangis merintih, seperti ya orang nangis merintih. Jadi rintihan orang nangis. Kenapa? Ditanya. Apa itu sama Rasulullah? Memang kenapa nangis? Iya, saya biasanya barengin Rasulullah kalau khutbah. Sekarang saya dipindah. Dan itu kejadian itu didengar oleh semua sahabat waktu itu yang ada di masjid. Bukan hanya Rasulullah, semua mendengar yang ada di masjid itu. Saya itu biasanya bareng sama Rasulullah. Dan sekarang mau dipindah. Rasanya sedih, nangis. Akhirnya Rasulullah bilang ke dia, sampean mau milih bareng sama saya di surga atau di sini? Kata Rasulullah. Dia milih, ya Rasulullah, yes, saya nggak apa-apa dipindah. Yang penting saya bisa bareng bersama panjenengan nanti di surga. Akhirnya diam, rintihan itu hilang. Akhirnya dipendam, ya di tempat itu. Dia dipendam di dalam masjid itu. Akhirnya di situ dipendam. Kata Rasulullah, kalau seandainya saya nggak bilang seperti itu tadi, seandainya saya nggak ngiming-ngiming kayak itu, tiang itu akan nangis terus ila yaumil qiyamah. Karena sedih ditinggal saya. Kata Rasulullah. Lah, tadi balik nang tadi apa mang? Menghidupkan
orang mati. Nah, ini berkat mukjizatnya Rasulullah, barang mati pun bisa hidup. Barang yang aslinya mati bisa hidup. Barang asli mati. Saya pernah dengar kalau kalau Rasulullah SAW di jalan-jalan Mekah, di Madinah itu batu mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Nah itu barang yang asli mati, itu hidup sama Rasulullah. Mujizatnya. Apalagi, kita cari lagi. Wah. Quran jelas lah ya. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama hewan. Rasulullah juga bisa. Bahkan Rasulullah bisa ngomong dengan benda mati. Ya batu tadi. Oke. Apa lagi? Nabi Sulaiman bisa terbang. Rasulullah lebih hebat lagi. Bisa terbang langsung ke langit ketujuh. Tembus ke aras, tembus ke Sidratul Muntaha. Tembus menemui Allah. Nabi Sulaiman walaupun terbang nggak sampai ke sana. Mana? Pokok semua mukjizat yang datang ke Nabi sebelumnya, Rasulullah pun punya. Yang semisal itu bahkan lebih besar. Oh ini batu. Ini air tadi ya, muncul tadi. Ini mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa waktu kekeringan, ya, kekeringan kaumnya untuk memunculkan air agar minum kaumnya, Nabi Musa harus memakai tongkatnya dipukulkan ke batu. Akhirnya batunya muncul air. Dari situ mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih hebat. Bukan nggak perlu kayu pas dipukulkan ke batu, enggak. Dari tangan beliau muncul air, sumber mata air. Yang debuna ulama, ini sama debuna ulama, air yang muncul dari astana Rasulullah SAW adalah air paling mulia di dunia, melebihi air Zam-Zam. Daunnya ulama. Jadi kalau ada pertanyaan, air apa yang paling mulia? Zam-Zam enggak. Yang paling mulia adalah air yang muncul dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW. Itu sepakat ulama. Dan di tengah bumi. Di tengah bumi muncul di surga. Di semua sungai itu kila memang Nil, Furet itu Nil sama Furet itu adalah sumber yang awalnya dari air surga. Kila seperti itu. Oh mana ya? Jizat menyembuhkan orang buta. Rasulullah juga bisa. Terus Wan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah bin Zaid atana nakani na ing kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna nuli metaaken sapa kita lahu krana Nabi ma'an ing banyu fi taurin ing dalam wadah min sufrin saking timah fatawadda'a nuli wudu sapa Nabi. Diceritakan dari Abdullah bin Zaid bahasanya suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi kita, maka kita keluarkan air di wadah yang terbuat dari timah, kemudian Rasulullah SAW wudu. Dari situ
menyimpulkan bahwasanya hukum menggunakan wadah dari timah hukumnya boleh. Rasulullah juga melakukan. Tadi juga sama. Tadi kan wadah dari batu ya. Ada hijarah itu wadah dari batu. Sama. As-sufru utawi lafat sufru bidhammis shadi kelan dhamma shadih wa yajuzulan wenang apa kasruha kasre shad wa huwalan utawi sufru iku anu hasu timah wa taurulan utawi lafat tauru iku kal qadahi kaya wadah. Wadah itu qadah itu wadah panci, bentuknya kayak panci ya. Gentong lah, gentong. Wa huwalan utawi taur iku bitai kelawan ta al musannati kang den titik loro min fauku saking dhuwur. Wa an Jabir radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tahala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nemoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ing atase wong lanang minal ansar saking sahabat ansar wa ma'hulan iku sertane kanjeng Nabi sahibun utawi kanca lahu iku kaduwe Rasul. Dari Sayyidina Jabir menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika menemui seorang ansar dan beliau bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar. Yang dimaksud sahib di sini Abu Bakar, Abu Bakar. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW ing kana lamun ono iku indaka ing dalem sandingi sira apa maun banyu bata kang nginep apa mak hadil lailata ing dalam iki wengi fisannatin ing dalam wadah banyu. Sanah itu wadah dari kulit. Wa illa lan lamun ora karokna mongko ngokop sapa kita. Karokna mongko ngokop sapa kita. Rawahu nyatakan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. As-sannu utawi lafaz sannu iku al-kirbatu, kirbah. Rasulullah SAW bilang ke yang punya rumah, kalau sampean punya air yang ada di dalam, yang memang disampan untuk malam ini, bata hadil lailah, pisan natin di wadah yang khusus air. Kalau enggak ada, saya akan minum langsung ke tempatnya. Langsung ngokop, karokna itu ngokop. Langsung minum. Bagaimana hewan itu. Wa an Hudzaifah lan sange Hudzaifah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hudzaifah inna nabi sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahana ngelarang sapa nabina ing kita an hariri saking sutra wadhibaji lan sutra. Sutra ini lain jenis ya, tapi sama-sama sutranya. Wasyurbi lan ngombe fi ina idhahabi ing dalam pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah SAW hiya utawi aniyatud dhahab wal fiddah iku lahum kaduwe wong-wong kafir. Iku lahum kaduwe wong kafir fi dunya ing dalem dunya wa hiya lan utawi aniyatud dhahab wal fiddah iku lakum kaduwe sira kabeh bil akhirah ing dalem akhirah muttafaqun alaih. Dalam hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW dawuhnya Sayyidina Hudzaifah bahwasannya Rasulullah melarang kita, maksudnya anak lelaki menggunakan sutra. Bagi lelaki itu tidak boleh hukumnya
Haram ya, haram hukumnya make sutra. Baik yang asli, artinya tanpa campuran, atau dicampur dengan yang lain, cuma presentasinya adalah lebih banyak sutranya daripada kainnya yang lain. Maka hukumnya haram untuk lelaki. Bagi perempuan boleh. Bagi perempuan boleh untuk menggunakan sutra. Tapi sopo sing kuat tuku sutra? Nah, lek gini. Ya akeh duwe. Tadi itu juga dilarang untuk minum dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ulama mengkiaskan minum dalam hadis ini dengan perkara lain selain minum yang sama-sama menggunakan alat emas dan perak. Hukumnya juga haram. Menyiaskan. Ini tidak terkecuali kepada perempuan. Emas perak digunakan untuk alat minum, makan, atau buat kesuci wadahnya dari luas kau perak. Hukum haram, baik laki-laki atau perempuan. Walaupun perempuan boleh untuk memakai perhiasan emas dan perak. Bagi perempuan, sebagaimana sutra tadi, hukumnya adalah boleh memakainya. Begitu juga emas dan perak boleh dipakai untuk perhiasan. Tapi yuk ya bisa ya menarik penjahat itu. Dan apalagi untuk dipamer-pamerkan juga sama. Kalau laki, emas dan perak tidak boleh untuk dipakai perhiasan. Kecuali satu, perak untuk dibuat cincin. Nah, cincinnya Rasulullah terbuat dari perak. Kasusnya dua yang boleh ya. Pertama, di perak itu sebagai cincin. Yang kedua adalah idza taqtadi bihi darurat. Jadi istiqmal itu boleh, idza taqtadi bihi ad-darurat. Kalau memang kedaruratan atau kebutuhan menarik untuk memakai itu. Contoh, nggak ada wadah lagi kecuali timba terbuat dari emas, contoh. Ngambil air di sumur, ya udah pakai itu. Kalau memang nggak ada. Apalagi untuk tambalan gigi, mas, tambal gigi boleh. Kalau memang itu memang kan emas itu kan nggak karatan kan ya. Beda dengan besi. Emas itu nggak karatan. Itu juga sahabat tuh pernah ada sahabat ikut perang sama Rasulullah, lo ngakotol, kening pedang. Akhirnya apa? Disambung dengan besi. Malah karatan pucuk. Akhirnya suruh ganti dengan emas. Elong emas. Rasulullah memperbolehkan itu. Memang kalau kasusnya adalah idza da'at darurat atau hajah ilaihi. Selain itu tidak boleh. Perempuan boleh.
Tapi kalau berlebihan ya pamer, memperlihatkan kepada orang kecantikannya pada lelaki haram juga. Dalam segi itunya pamernya. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utawi perkara. Oh alladzi utawi wong ya. Alladzi utawi wong yasrabu kang ngombe sapa alladzi fi aniyatil fiddati ing dalem wadah perak. Innama yujarjiru angin pestine innama yujarjiru angin pestine nibaake sapa alladzi fi batnihi ing dalem wetenge alladzi naro jahannama ing neraka geni neraka jahannam muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslim kadue Imam Muslim innal ladzi stune wong yakulu kang mangan sapa alladzi au yasrabu utawa ngombe sapa alladzi fi aniyatil fiddati ing dalam wadah perak wal dahabilan emas. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat lahu kadue Imam Muslim man utawi sapane wong sariba kang ngombe sapa man fi aniyatin ing dalam wadah min dahabin saking emas au fiddatin utawa perak fa innama yujarjiru nuli angin pestine nibaaken sapa man fi batnihi ing dalam wetenge man naron ing geni min jahannama saking neraka jahannam. Dalam hadis ini jelas menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW dawuh barang siapa yang minum dengan wadah emas atau perak maka hakikatnya dia memasukkan dalam perutnya api neraka jahanam. Ini isyarat bahwasannya hukum menggunakan wadah emas dan perak untuk minum atau makan hukumnya haram karena dikaitkan dengan neraka. Saya ulangi lagi tadi, maka gimana hukumnya istiqmal yang lain? Selain itu, maka hukumnya mengikuti ini. Kiasan ala istiqmalihi fil akli wasyurbi. Dikiaskan dengan menggunakannya pada makan dan minum. Hukumnya juga itu juga ulama mengiaskan memakainya pada hukum bukan mengiaskan. Itu juga ulama menghukumi hukumnya haram untuk memiliki, membeli atau menerima hadiah wadah yang terbuat dari emas dan perak. Semua alat yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kok haram juga? Kita tidak mau pakai, Gus. Cuma miliki saja. Ini masuk babnya kalau di usul fikih saddud daroi, menutup semua kemungkinan keharaman. Orang memiliki jelas ada kemungkinan besar untuk bisa menggunakannya kawan saja. Nah, untuk menutup jalan kemaksiatan ini, maka ulama menghukumi haram untuk hanya memiliki saja. Maka emas yang seperti itu nanti wajib zakat. Nanti ada gitu. Jawab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ya Mu'min Ya Mustaqim Shiratal Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.